siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi. Ekonomi makro adalah studi tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk kemakmuran, resesi, inflasi, pengangguran, dan nilai tukar. Ini menekankan pendekatan moneter dan keuangan, perilaku belanja, dan penentu perubahan upah dan biaya. Fokus utamanya adalah masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Gerakan menaik, expansion recovery, pada fase ini biasanya ekonomi dari suatu negara atau perusahaan mulai merambak naik hingga menyebabkan kenaikan daya beli masyarakat atau konsumen. Titik puncak atau peak pada fase ini inflasi berada di titik tertinggi dalam siklus ekonomi atau bisnis, yang berarti terdapat kulminasi daya beli secara besar-besaran, serta di kemudian waktu akan mengalami penurunan daya beli masyarakat. Gerakan menurun atau recession berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran dan deflasi atau terjadinya penurunan harga barang dan jasa. Dalam fase ini, terkadang ekonomi suatu negara bisa saja mengalami kenaikan, boom, namun tak jarang juga malah terjadi penurunan. Titik terendah, true depression. Di fase ini pertumbuhan ekonomi benar-benar menurun drastis di bawah titik nadir, yang bisanya sehingga menandakan suatu negara tersebut mengalami depresi ekonomi atau krisis. Siklus jangka pendek berlangsung selama kurang lebih 40 bulan. Joseph Kitchen menemukan pola siklus ini pada tahun 1923. Pengaruh alam, nature, dan adat istiadat atau kebiasaan, custom, dianggap mempengaruhi siklus jangka pendek. Pengaruh alam meliputi siklus iklim, pengaruh sinar matahari, dan curah hujan. Siklus jangka menengah berlangsung selama 7-11 tahun. Clement Juglar pertama kali menemukan pola siklus ini pada tahun 1860. Sesuai dengan William Stanley Jeffon, siklus moneter di planet ini, dalam hal ini ekonomi Inggris, dipengaruhi oleh faktor luar. Lebih spesifiknya adalah siklus bintik matahari yang berulang seperti jarum jam. Siklus jangka panjang juga dikenal sebagai siklus Kondratiev. Pertama kali ditemukan oleh Nikolai de Kondratiev. Kondratiev menyatakan bahwa siklus ini biasanya berlangsung antara 48 dan 60 tahun. Siklus jangka panjang diperkirakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah penciptaan dan penerapan teknologi baru. Dengan menggunakan model klasik sebagai model, teori ini mendefinisikan fluktuasi sebagai perubahan pada tingkat output yang alamiah atau equilibrium. Dengan menggunakan model tradisional sebagai panduan, gagasan ini menyatakan bahwa harga dan upah dapat berfluktuasi dengan cepat. Teori ini menganut struktur pembagian konvensional dengan faktor-faktor yang terlihat seperti output dan pengangguran. Respon ekonomi adalah penyebab dari semua perubahan, termasuk pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi, dan pengangguran. Selain itu, pengangguran merupakan efek samping dari reaksi individu terhadap perubahan dalam perekonomian. Perubahan dalam perekonomian teknologi dan output padat karya menurun selama resesi karena kemampuan produksi menurun. Selain itu, menurut teori ini, perekonomian tidak terpengaruh oleh uang. Hal ini juga terjadi dalam waktu dekat, ketika kebijakan moneter tidak akan berpengaruh pada variabel real seperti output atau lapangan kerja. Strategi yang berhubungan dengan uang. Para ekonom, yang sebagian besar menganut pendekatan Keynesian, sering menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap teori siklus Keynesian. Mereka menerima bahwa penyesuaian hasil dan bisnis yang luar biasa terbuka disebabkan oleh perubahan bunga sehari-hari. Pada akhirnya, hipotesis ini mengatakan bahwa upah dan biaya sulit untuk diubah, sehingga otoritas publik harus memimpin pengaturan terkait keuangan dan uang untuk mengatur perekonomian. Menurut Dornbusch, Fisher and Starts, 2016,
Teori ini menekankan bahwa ketidakstabilan agregat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi makro. Uang hanya memiliki efek jangka pendek pada perubahan ekonomi, menurut teori siklus bisnis moneter dan Keynesian. Sementara itu, uang dipengaruhi oleh output menurut teori siklus bisnis real. Jangka pendek dan jangka panjang berbeda. Menurut mayoritas ahli ekonomi makro, harga dapat ditetapkan pada tingkat uang sebelumnya dalam jangka panjang, sedangkan harga dapat ditetapkan pada tingkat saat ini dalam jangka pendek. Dengan demikian, pendekatan moneter memiliki efek yang berbeda-beda dalam berbagai rentang waktu. Dalam jangka panjang, jika semua faktor asli tetap sama, suplai uang tunai dapat mengurangi biaya umum sebesar 5% termasuk upah yang sebenarnya. Namun, tidak ada efek langsung pada harga dari perubahan kebijakan moneter. Kekakuan harga memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap jumlah uang beredar.